Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang karya tulis ilmiah dengan kompetensi dasar 4.5, yaitu mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kegiatan belajar mengajar, siswa dapat menulis karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan karya tulis ilmiah. Jadi, bentuk karya ilmiah yang akan kita coba buat yaitu sebuah makalah. Pasti kalian sudah tidak asing dengan sebuah makalah yang biasanya menjadi bahan untuk diskusi. Makalah juga sering pula disebut dengan kertas kerja, yakni suatu karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan hasil kajian lapangan. Adapun langkah-langkah menulis karya ilmiah, yang pertama menentukan topik. Dalam langkah ini, kita menentukan masalah apa yang akan kita bahas dalam makalah. Dan dalam menentukan topik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu topik harus menarik perhatian, dikuasai penulis, dan topik itu harus aktual. Yang kedua, membuat kerangka tulisan yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Bisa kita lihat contoh dari kerangka tulisan. Dalam langkah ini, kita hanya menentukan poin-poin pembahasan yang akan kita kembangkan. Dalam langkah ini, kita menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis dan membantu kita dalam penelusuran sumber-sumber yang akan diperlukan di dalam pengembangannya. Langkah selanjutnya mengumpulkan bahan, dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Di sini kita bisa lihat contoh dari pengembangan kerangka tulisan yang tadi. Bab pertama itu pendahuluan, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan pembuatan makalah. Bab yang kedua yaitu pembahasan. Nah, dalam pembahasan kita bisa lihat tadi dalam kerangka yang tadi kita kembangkan menjadi teks yang lebih lengkap, yang lebih utuh. Dan yang terakhir itu bab penutup. Bab penutup itu berisi simpulan. Nah, simpulan di sini bukan ringkasan dari pembahasan, tetapi kita mengacu kembali dalam rumusan masalah. Jadi dalam penutup itu simpulan atau jawaban dari rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ada 2 pertanyaan, dalam simpulan harus ada 2 pertanyaan. Ataupun 3 pertanyaan, dalam simpulan juga harus 3 pertanyaan. Seperti itu. Untuk bab karya tulis ilmiah sudah selesai, dan jika ada pertanyaan boleh japri ke saya. Dan hari ini saya tidak akan memberi tugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.